Paulus sangat tahu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan tidak masalah jika itu mengakibatkan perasaan tersinggung. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan pembelajaran kitab suci kali ini akan memperhatikan surat Rasul Paulus, yaitu kitab Galatia, secara khusus pada pasal yang kedua. Seringkali kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita tahu di hati kita bahwa kita seharusnya melakukannya. Tetapi terkadang kita melakukan kesalahan tanpa menyadarinya. Pada pelajaran kali ini dalam kitab Galatia pasal yang kedua, kita akan mempelajari bersama dan Pak Yohanes akan berbicara kepada kita tentang hipokrisi tidak disengaja. Saudara, seperti yang telah kita lihat dalam pasal pertama surat Galatia, Paulus membela otoritas apostoliknya terhadap mereka yang telah mencemarkan namanya dan yang telah memutarbalikkan kesederhanaan Injil Kristus. Dia menunjukkan kepada orang Galatia bagaimana dia keluar dari Yudaisme yang ketat dan ditunjuk oleh Kristus yang bangkit untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan bahwa Injil bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dia juga tidak mendengarnya dari orang lain, tetapi mendapatkannya langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri saat dia berada di Arabia selama 3 tahun dan kemudian pergi ke Yerusalem untuk memulai pelayanan apostoliknya, meskipun dia tidak dikenal oleh gereja-gereja di Yudea. Nah, sekarang di pasal 2 dari surat Galatia, Paulus melanjutkan untuk menceritakan bagaimana dia akhirnya diterima oleh para rasul di Yerusalem. Yuk, kita dengarkan. Saya akan membacakan bagi kita dari surat Galatia pasal yang kedua dimulai dari ayat yang pertama. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Barnabas itu adalah seorang pemberi semangat dan penolong bagi para rasul. Titus adalah seorang pemimpin gereja non-Yahudi yang dikirim untuk membantu mereka. Kita lanjut ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Ya, ini meskipun secara pribadi kepada mereka yang tampak berpengaruh. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nah, ini inti masalah yang mengganggu ya orang-orang di Galatia. Karena mereka berisi banyak mantan Yahudi ya yang berpegang pada hukum Musa dan tradisi Yahudi, berpikir bahwa seorang non-Yahudi yang menerima Kristus sebagai Mesias tidak bisa menjadi seorang Kristen sejati, kecuali mereka menjadi seorang Yahudi terlebih dahulu, yang berarti bahwa mereka harus mematuhi hukum Musa, terutama dalam hal sunat. Nah, Paulus menentang ini sepenuhnya, mengatakan bahwa pesan Injil untuk keselamatan adalah pertobatan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada Kristus yang bangkit. Titik di titik
plus tidak ada apa-apa. Titus langsung terlibat dalam kontroversi tersebut ketika dia tiba di Galatia. Karena dia adalah seorang non-Yahudi yang tidak disunat. Dan Paulus mengatakan dia tidak menyerah kepada orang-orang Judaizer yang mempromosikan keyahudian pada waktu itu. Sekalipun hanya mungkin sedetik, nggak mau dia menyerah. Karena sunat bukan bagian dari Injil. Judaizer mungkin memiliki niat baik. Ya, orang-orang Yahudi ini mungkin memiliki niat baik ya. Tetapi sikap mereka adalah hipokrisi yang mungkin tidak disengaja. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Yesus telah membayar semuanya dan juga mengatakan tetapi Anda juga perlu disunat. Paulus sangat tegas pada posisi ini. Dan itu karena dia mempertahankan garis pada titik doktrin Kristus itu sehingga kekristenan berada pada posisi seperti saat ini. Yuk lanjut lagi ayat selanjutnya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi ini bagaimana Paulus menjadi rasul ya yang sepenuhnya disetujui pada tingkat yang sama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kefas adalah nama yang dia gunakan untuk Rasul Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah. Wah, ini Paulus menuduh Petrus melakukan sesuatu yang salah di sini, saudara. Karena sebelum beberapa orang dari golongan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, yang ia lakukan adalah ketika dia bersama-sama dengan orang Yahudi atau non-Yahudi, dia makan bersama-sama mereka. Meskipun orang Yahudi tidak menyetujui makan bersama dengan orang non-Yahudi. Dia telah diperintahkan untuk melakukannya oleh Tuhan seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Tentang penglihatan selembar kain yang penuh dengan hewan yang tidak bersih untuk makanan. Petrus berkata, tidak Tuhan, saya tidak pernah makan sesuatu yang tidak bersih. Dan Tuhan berkata, apa yang telah aku sebut bersih, jangan sebut tidak bersih. Jadi dia makan bersama orang-orang non-Yahudi untuk sementara waktu. Tetapi ketika pemimpin Yahudi yang utama yang saat itu menjadi orang kunci ya, muncul di tempat kejadian, nah Petrus mundur dan tidak mau makan dengan orang-orang non-Yahudi karena takut apa yang mungkin dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ini mungkin telah mengejutkannya yang seringkali dilakukan oleh orang-orang berdosa. Dan dia mungkin tidak bermaksud untuk menjadi munafik, tetapi kenyataannya tetap
Ya, dia tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk berdiri teguh pada syarat-syarat Injil yang menjadikan semua orang percaya itu sama. Itulah sebabnya Paulus menegur Petrus dan menegaskan bahwa semua pemimpin, baik mereka dari latar belakang Yahudi atau bukan Yahudi, akan makan bersama sebagai kesaksian bahwa dalam Kristus semuanya bersatu. Kita lanjut ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena diiman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini inti dari kekristenan ya. Kebenaran dengan Tuhan datang melalui iman kita masing-masing kepada siapa? Kristus yang mati dan bangkit lagi. Dan ketika kita percaya, kita telah mati terhadap hukum dan kita hidup untuk Tuhan. Sekarang ini tampaknya waktu yang baik ya bagi kita semua untuk mengingatkan semua kebenaran yang kokoh yang harus kita tekankan, kumandangkan dari waktu ke waktu. Ya, kami senang kita masih ada di program Jalan 66 dan kami berharap yang terbaik dalam hidup saudara. Tetapi jika saudara belum sampai pada titik iman yang secara pribadi percaya kepada Kristus, ya saya harus mengatakan dengan penuh cinta, Alkitab akan menjadi buku yang tertutup bagi Anda. Karena kebenaran dalam Alkitab harus dipahami secara rohani. Ada satu pesan bagi orang yang berdosa, berbaliklah kepada Tuhan dan percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara memberitahu Tuhan bahwa saudara bersedia mendengarnya dan menginginkan apa yang Dia miliki untuk saudara, saya dapat membantu saudara dari pengalaman pribadi bahwa cahaya akan menyala di dalam hati saudara. Dan saudara akan mulai memahami kekayaan anugerah Tuhan kepada manusia. Tanyakan kepada siapa saja yang baru saja bertobat. Mereka akan memberitahu saudara bahwa mereka melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda sekarang. Tuhan tidak mati. Kekristenan tidak sedang menuju kepada kehancuran. Justru sebaliknya, sedang menuju ke atas. Amin ya. Kristus tidak mati tanpa tujuan. Percayalah kepadanya dan saudara akan bergabung dengan lautan orang dari berbagai suku, bahasa dan bangsa yang telah menerima tawaran keselamatan dari Tuhan dan telah merasakan pembebasan darinya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran Kitab Galatia pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik hipokrisi yang tidak disengaja. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, mengapa legalitas begitu menarik bagi banyak orang? Ide tentang hidup di bawah hukum dan mengikuti perintah, ternyata ini menarik banyak orang saat ini. Ya, saya pikir itu karena memberikan semacam, kita katakanlah kenyamanan yang palsu poti. Ya, banyak orang berpikir bahwa Anda bisa berbaik dengan Tuhan,
Dengan cara apa? Mengikuti aturan. Dulu, selama Anda tidak pergi ke bioskop dan tidak bermain dadu atau kartu gitu ya, Anda telah mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Bagaimana jika seorang produser Kristen membuat film Injil yang bagus? Dan Anda tidak bisa menontonnya ya. Karena Anda diajarkan bahwa Anda tidak boleh pergi ke bioskop. Dan Anda tidak bermain kartu poker karena itu jahat. Anda bermain game lain karena mereka menggunakan kartu yang berbeda dan itu tidak masalah. Dan orang lain tidak makan daging. Mereka tidak minum anggur. Mereka tidak melakukan ini. Mereka tidak melakukan itu. Sekarang, tidak masalah memiliki standar perilaku pribadi. Kita semua harus memiliki standar yang tidak akan kita lewati. Itu baik untuk kesehatan kita dan menjauhkan kita dari masalah. Tetapi, Anda tidak boleh naik ke mimbar dan berkhotbah bahwa Anda menjadi seorang Kristen dengan tidak pergi ke bioskop. Itu bukan cara Anda diselamatkan. Anda diselamatkan dengan mengakui bahwa Anda tidak bisa diselamatkan dengan mengamati daftar apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Dan dengan memanggil nama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Anda. Setelah hatimu diubah oleh Yesus, pertanyaan tentang perilaku akan teratasi dengan sendirinya. Baik Pak Yohanes, saya sangat senang atas jawaban ini. Sekarang, dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa dia pergi sebagai respon terhadap wahyu yang dia terima. Ada banyak orang mengatakan bahwa mereka telah menerima wahyu dan bahwa Tuhan menyuruh mereka melakukan ini atau itu. Ya, ketika Paulus berbicara tentang wahyu, dia merujuk pada wahyu yang dia terima dari Kristus. Wahyu Kristus secara khusus ditujukan kepada para rasul dan bukan secara umum kepada semua orang. Wahyu ini harus disampaikan kepada semua orang-orang oleh para rasul di semua tempat. Yaitu tentang apa? Kebangkitan Kristus dan bahwa orang-orang harus percaya dan dibaptis untuk menerima pengampunan dosa. Dan mentaati segala sesuatu yang Yesus katakan selama pelayanannya. Dan di sini, ya dalam hal ini Paulus pergi dalam ketaatan kepada wahyu tersebut. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan keadaan supranatural untuk membimbing orang ke pelayanan tertentu atau membawa mereka ke tempat tertentu di mana mereka harus memberitakan Injil. Para misionaris ya adalah orang-orang yang telah merasakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk pergi dan memberitakan Injil. Masalahnya Pak Oti, ketika orang-orang mulai memiliki wahyu yang bertentangan dengan tema dan doktrin dalam Alkitab. Ini bisa masalah. Ya, seorang pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan memberitahunya bahwa pengangkatan akan terjadi Selasa depan. Sebenarnya tidak mendengar dari Tuhan. Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam ketika dia akan kembali, kecuali Bapa. Terkadang dalam berita kita mendengar tentang seseorang membunuh, kemudian mulai mengoceh, mengamuk. Ya, bagaimana Tuhan menyuruh saya membunuh orang-orang itu? Ya, dia mungkin telah mendengar suara, tetapi itu bukan suara Tuhan. Jadi prinsip yang harus kita ikuti adalah bahwa kehendak Tuhan telah diungkapkan kepada kita di dalam Alkitab. Dia tidak memberitahu kita semua hal, dan ada beberapa hal yang sengaja disembunyikan dari kita. Tetapi Tuhan telah memberi kita semua yang perlu kita ketahui untuk hidup dalam kebajikan di bumi ini. Oleh anugerah Tuhan, kita akan mengetahui banyak hal di bumi ini kalau kita sudah di sorga. Tapi sementara kita ada di bumi ini, kita memiliki cukup wahyu untuk dikerjakan. Dan tidak ada kebutuhan untuk lebih banyak lagi yang perlu kita pahami. Sekarang jelas ya, kadang-kadang terjadi untuk alasan tertentu, Tuhan dapat membimbing seseorang dengan cara yang supranatural. Tetapi itu tidak ada pada tingkat yang sama dengan kitab suci. Dalam Wahyu, Yohanes mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dia adalah semua yang kita butuhkan. Baiklah, sekarang kita coba akan melihat pada ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Kita menemukan di sana bagaimana Paulus dan Petrus sedang berkonflik. Pertanyaannya adalah kapan
kita harus memprioritaskan doktrin yang benar daripada hubungan. Dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini? Ya, umumnya kita menemukan ketegangan di antara orang-orang percaya yang berhati baik, dan keseimbangan harus dicari antara kemurnian doktrin dan kasih persaudaraan. Kita ingin menjaga perdamaian, dan itu berarti penting ya untuk memastikan bahwa pertempuran itu layak untuk diperjuangkan. Saya mungkin tidak setuju dengan penafsiran orang lain tentang apakah baik untuk merokok, atau seberapa panjang seharusnya rambut seseorang, atau jenis pakaian apa yang harus dikenakan kalau kita ke gereja. Nah, hal-hal seperti itu tidak seharusnya merusak pertemanan kita. Namun, seperti yang diketahui Paulus dengan baik, ya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan tidak masalah jika hal itu mengakibatkan orang tersinggung. Dia sedang menangani pertanyaan dasar yang sangat penting tentang bagaimana kepemimpinan gereja awal harus berhubungan dengan berbagai kelompok suku di gereja. Petrus terlibat dalam kepura-puraan. Orang bilang munafik itu ya, yang sebenarnya tidak sengaja. Dan Paulus merasa harus menanganinya dengan menegur Petrus di depan orang lain. Sebagai pujian, Petrus menerimanya dengan semangat yang benar. Kasus lain yang perlu ditangani dengan tegas adalah imoralitas yang menyebabkan perpecahan. Seorang yang memecah belah harus diberi peringatan pertama, kedua, ya. Karena kalau tidak diperingatkan, ya bisa merusak gereja. Dan seperti biasa, ide disiplin yang bersifat korektif adalah harapan yang akan menolong orang untuk berubah. Dan bahwa mereka akan memperhatikan teguran dan merespon dengan sikap yang benar. Pertanyaan yang sering muncul, Pak Yohanes, pada saat ini adalah, kapan tepatnya seorang pendeta harus diberhentikan? Ini pertanyaan yang bagus, Pak Oti, karena setiap gereja mungkin harus berurusan dengan hal semacam ini. Memang diharapkan ya bahwa orang-orang yang mewawancarai calon pendeta itu mengajukan cukup banyak pertanyaan untuk menentukan apakah dia benar dalam hal kebenaran yang bersifat fundamental dari kitab suci dan apakah dia bisa bergaul dengan orang lain dan bahwa dia tidak menyembunyikan jenis perilaku yang tidak baik begitu ya, atau tidak bermoral. Idealnya jika gereja mempekerjakan seorang pendeta dan dia melakukan hal yang terbaik yang dia bisa, mereka tidak seharusnya memecatnya untuk alasan yang ringan dan sementara. Namun dua kasus di mana seorang pendeta atau bahkan seorang penatua bisa langsung diberhentikan dari posisinya adalah hal yang berkaitan dengan imoralitas dan ajaran palsu. Imoralitas merusak gereja dan harus ditangani secara tegas. Dan ajaran palsu bisa rumit dan tidak selalu mudah untuk dideteksi. Tetapi jika seorang pengkhotbah benar tentang mempercayai Alkitab dan ketuhanan Yesus, maka biasanya dia akan jauh dari yang namanya penyimpangan. Setiap gereja harus mengambil tanggung jawab untuk selalu waspada dan mengetahui apa yang terjadi dengan pendeta atau gembala sidangnya dan memeriksa apakah materi khotbahnya sesuai dengan Alkitab. Dan harus dikatakan bahwa jika dia melakukan pekerjaan yang baik, dia layak mendapatkan upahnya dan harus dihormati. Saya pikir salah satu cara terbaik untuk mengawasi ajaran palsu adalah dengan mempelajari Alkitab sendiri dan membiasakan diri dengan kebenaran sehingga dapat mengenali kebohongan. Tentu saja Pak Oti ya, banyak sekte menargetkan anggota gereja yang lemah dalam pengetahuan Alkitab. Ini bukan berarti kita tidak pernah bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang aneh. Siapa tahu ya mungkin Anda bisa memperbaiki pemikiran mereka. Tetapi saya merasa sulit ya untuk memiliki persahabatan jangka panjang dengan seseorang yang bertekad untuk menolak kebenaran Tuhan. Ada kalanya kita harus berpisah. Dan ini tidak berarti bahwa kita harus mulai tidak menyukai orang lain. Dan jika mereka membutuhkan bantuan, misalnya mengganti ban karena kempes, atau mungkin membantu memperbaiki rumah, ya silakan bantu saja. Tetapi kalau urusan yang disebut dengan keyakinan doktrin yang benar, kita harus tegas, begitu Pak Oti. Mungkin inilah sebabnya tidak bijaksana untuk terlibat secara romantis dengan orang-orang yang tidak percaya.
Ya, hampir menjadi pepatah bahwa ketika dua orang jatuh cinta, sulit bagi mereka untuk berpikir dengan jernih. Dan mungkin ada kebenaran di dalamnya. Tetapi Paulus memperingatkan orang percaya dalam Korintus pertama untuk tidak berpikir tentang menikah di luar iman. Itu adalah firman Tuhan mengenai hal tersebut. Dan selain itu, persatuan dan kebahagiaan bersama pasangan tersebut berada dalam risiko. Kepentingan mereka akan begitu terbagi sehingga akhirnya masalah mungkin tidak dapat diatasi. Paulus menginginkan persatuan di gereja, dan dia juga mendukung persatuan di rumah. Jadi jika dua orang benar-benar berkomitmen kepada Tuhan, biarkan mereka menikah. Hampir tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Baiklah Pak Yohanes, lantas bagaimana kita bisa merangkum pada Galatia pasal yang kedua ini, Pak? Saudara pendengar yang mengikuti program Jalan 66 hari ini, dalam Galatia pasal 2 ini, Paulus membela perilaku yang benar dan keyakinan yang benar bagi orang Kristen. Orang percaya Yahudi dan orang percaya non-Yahudi dapat dan seharusnya memiliki persekutuan yang harmonis. Bahwa keselamatan yang ditawarkan dalam Injil adalah melalui pertobatan kepada Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus dan tidak ada yang lainnya. Tidak ada gunanya mencampur hukum Taurat dengan anugerah. Hukum Taurat tidak pernah diberikan kepada kita sebagai perahu penyelamat. Itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Hukum Taurat bukanlah obatnya. Itu hanya diagnostiknya saja. Kristus adalah obat yang kita butuhkan dan bersama-sama kita harus berkomitmen untuk mempertahankan Injil yang murni secara bersatu. Keselamatan adalah melalui iman. Perbuatan baik datang sesudahnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.